Halo guys, berjumpa lagi dengan Daru Film. Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini kita akan membahas alur cerita film Puspa. Film bergenre action kriminal yang cukup apik, berlatar belakang seorang sindikat penyelundup kayu cendana di India. Pada awal film, kita akan langsung disuguhkan kejar-kejaran antara polisi dan si tokoh utama Puspa untuk menangkapnya. Dilanjutkan dengan perkelahian antara mereka. Sebelum perkelahian, Puspa menawarkan uang 10.000 untuk pelicin, tetapi polisi menolaknya. Tawaran ditambah menjadi 20.000. Polisi juga menolaknya. Perkelahian pun terus dilanjutkan. Komandan polisi akhirnya menodongkan pistol ke kepala Puspa. Dia dibawa ke dalam mobil. Di dalam mobil, dia kembali menawarkan tawaran yang lebih besar, yaitu 1 lakh kalau dirupiahkan sekitar 20 juta rupiah per kepala. Dan tawaran ini diterima oleh polisi. Puspa pun bebas. Untuk mengetahui cerita film secara utuh, kita akan melihat dulu bagaimana si Puspa ini menjadi seorang sindikat. Ceritanya, si Puspa pertama bekerja di pabrik pemotong kayu di desa. Karena tingkah yang sedikit berandalan dan keras kepala, dia dikeluarkan dari pekerjaan tersebut. Ini terjadi saat pemilik pabrik datang dan melihat gaya duduk Puspa seperti seorang bos. Asisten pabrik menegurnya, tetapi Puspa tidak menggubris. Akhirnya dia dipecat. Sekarang Puspa tidak mempunyai pekerjaan. Pada suatu malam, di pasar ada sekelompok orang yang berangkat kerja dengan truk. Orang-orang ini mengajak semua orang yang tidak mempunyai pekerjaan untuk ikut dengan mereka. Beberapa orang ikut termasuk Puspa. Pekerjaan tersebut adalah menebang kayu cendana merah di dalam hutan yang dilindungi. Pada hari pertama bekerja, setelah beberapa kayu siap ditebang, dari atas bukit para pekerja melihat ada mobil polisi yang akan memeriksa lahan mereka. Komandan polisi cukup ditakuti di kalangan penebang karena banyak kasus yang sudah berhasil ditangani. Para pekerja pun langsung bergegas dan meninggalkan kayu dan berlari meninggalkan hutan tersebut. Segera Puspa menceramahi kawan pekerja ini. Kata Puspa, kalau kalian bersusah payah menebang kayu ini hanya untuk dikasih ke polisi, ngapain kalian ke sini? Mereka langsung terhentak sadar mendengar kata-kata Puspa dan tidak jadi meninggalkan hutan tersebut. Saat polisi sampai dan menanyakan, "Ngapain kalian di sini?" Mereka menjawab, "Sedang mengembala domba." Mereka mencoba membohongi polisi. Segera para pekerja lainnya mengeluarkan kapak mereka untuk menebas polisi jika dia berani melepaskan pelurunya. Nyali polisi ini pun ciut dan segera kembali ke kantornya. Selanjutnya, para pekerja segera mengangkut kayu hasil tebangannya untuk segera ditimbang di pos pengumpulan dan menerima bayaran mereka. Tiba-tiba, muncul lagi polisi dan anggota dengan senjata yang lebih lengkap. Para pekerja segera melempar batu ke arah polisi. Saat tembakan dilepas oleh polisi ke udara, para pekerja ini berlari meninggalkan tempat. Puspa yang memiliki visi yang lebih bagus, dia tidak berlari bersama pekerja. Dia lebih memilih naik truk yang sudah dipenuhi oleh kayu cendana dan membawa kabur barang bukti tersebut. Polisi segera mengejarnya. Puspa yang berpikir tidak mungkin menghindari polisi dengan truk yang sebesar itu, dia mempunyai ide untuk menyembunyikan truk tersebut dan menyerahkan diri ke polisi. Di kantor polisi, dia disiksa untuk berbicara mengenai keberadaan truk yang dipenuhi dengan kayu cendana itu. Puspa tidak memberitahu dan ketawa sepanjang penyiksaan itu terjadi. Polisi pun kewalahan. Selanjutnya, bos besar penyelundup yaitu Reddy bersaudara akan menjumpai Puspa untuk menanyakan barang mereka. Bukannya memberitahu, dia malah meminta uang sebesar 5 lakh dan uang tebusan untuk membebaskannya dari polisi. Para bos ini menyetujui permintaan Puspa, mengingat barang mereka lebih bernilai dibanding 5 lakh. Puspa dan Reddy bersaudara segera pergi untuk mengambil truk dan kayu yang disembunyikan Puspa. Setelah menunjukkan truk tersebut, Puspa langsung dibayar. Dan dengan uang tunai ini, dia langsung membeli mobil pertamanya. Selanjutnya, Puspa diundang ke markasnya Reddy bersaudara. Di sana dia berjumpa dengan Konda Reddy yang merupakan bos terbesar.
dia menawarkan ide untuk merakit truk supaya semakin susah diidentifikasi oleh polisi. Kondaredi menerima tawaran ide tersebut dan menjadikan Puspa sebagai pengelola transport. Di hari pertama setelah truk dimodifikasi, Puspa berhasil melewati pos polisi dan polisi pun percaya. Setelah mengangkut muatannya, Puspa melihat seorang gadis yang menarik perhatiannya dan meminta Keshafa untuk mendekatkan dirinya dengan wanita tersebut. Pada malam saat akan menonton, wanita ini dengan teman-temannya kehabisan uang untuk membeli tiket. Saat itu, Keshafa mendengar pembicaraan di antara mereka dan memberikan uang untuk mereka dengan syarat wanita itu harus tersenyum kepada Puspa. Pada pengangkutan selanjutnya, anggota Puspa kali ini ditahan oleh polisi karena truk tangki yang dimodifikasi ketahuan oleh polisi. Sopirnya segera dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Sopir ini akan dibebaskan dan diberi hadiah jika memberitahu kayu cendana yang sebanyak 100 ton milik Senu yang kemungkinan akan disimpan di gudangnya Kondaredi. Senu merupakan bos besar sindikat penyelundup ini. Saat Puspa mengecek gudangnya, dia ditelepon oleh Kondaredi bahwa polisi akan datang untuk mengerebek gudang yang penuh dengan kayu itu. Puspa segera bersiap-siap untuk mengatasi masalah tersebut dengan menghayutkan kayu tersebut ke dalam sungai. Saat polisi sampai, kayu tersebut sudah semuanya dihanyutkan ke dalam sungai. Polisi pulang dengan tangan kosong. Sebelumnya, Puspa sudah menyuruh satu anggotanya untuk menutup pintu bendungan dengan memberi sogokan kepada penjaga bendungan tersebut, supaya kayu tersebut tidak hanyut semakin jauh. Kali ini, kepercayaan Kondaredi dan Senu kepada Puspa semakin besar. Cerita berlanjut. Kali ini, Puspa akan menikahi Srivali. Di hari pernikahannya, bapaknya Srivali menanyakan nama keluarga Puspa kepada saudara dirinya. Tetapi, saudara dirinya mengatakan tidak berhak memakai nama keluarganya, yaitu nama ayahnya. Karena dulu ayahnya berselingkuh dengan ibunya Puspa. Pernikahan pun batal diadakan. Puspa segera memukul saudara dirinya. Saat berusaha memukulnya, Puspa melihat ibunya jatuh dan kepalanya terluka. Dia segera menghampiri ibunya dan membawanya ke rumah sakit. Selanjutnya, Puspa ke kediaman Senu untuk menegosiasikan kembali harga kayu mereka. Tetapi Senu menolak. Dia segera menelepon bos besar lainnya untuk memasok kayunya. Senu geram dan menyuruh anak buahnya untuk memukuli Puspa. Di tengah perkelahian, Puspa berhasil merebut senjata. Perkelahian terhenti dan Puspa berhasil kembali dari kediaman dengan selamat. Kali ini Puspa ke pelabuhan yang dimana wilayahnya Murugan untuk membawa barangnya dan menawarkan harga yang cocok. Sebelum melakukan kesepakatan, dia menelepon Kondaredi untuk mengkonfirmasi dan meminta persen yang lebih besar. Dan Kondaredi menyetujui dengan berat hati. Selanjutnya, Jaliredi ke gudangnya Puspa untuk memberi pelajaran bagi anak buahnya Puspa karena selama ini menyembunyikan informasi tentang Puspa. Di sana ada ayahnya Srivali. Ayahnya Srivali ditahan, hanya akan bebas jika Srivali tidur dengannya. Sebelum ke tempat Jaliredi, gadis itu ke tempat Puspa dulu untuk memberitahukan masalahnya. Mengetahui masalahnya, Puspa segera ke tempat Jaliredi. Di sana dia membuat Jaliredi babak belur dan membawa pulang ayahnya Srivali. Ketika Jaliredi di rumah sakit, saudaranya Kondaredi mengetahui bahwa yang membuat adiknya babak belur adalah Puspa. Puspa akan dibawa ke satu gudang dengan dalih bisnis, tetapi niat sebenarnya adalah untuk membunuhnya. Ketika Puspa akan dieksekusi, anak buahnya Senu datang dan membunuh mereka semua, termasuk Puspa, karena perselisihan antara mereka. Di sana, Kondaredi berhasil ditembak dan tewas di tempat. Puspa tidak jadi dieksekusi dan mereka berhasil kabur. Setelah berhasil melepaskan ikatan tangannya, dia kembali dan menolong Jakaredi yang sudah ditahan untuk dibunuh oleh anak buahnya Senu. Jakaredi berhasil diselamatkan oleh Puspa dan anak buahnya Senu yang merupakan adik iparnya dibunuh oleh Puspa.
Di hari pemakamannya Kondaredi, terjadi rapat besar antara seluruh anggota sindikat. Sinu meminta anggota sindikat untuk menyingkirkan Puspa. Tetapi itu tidak terjadi karena Puspa memamerkan fakta bahwa selama ini bisnisnya jauh lebih untung ketika dia tidak menjualnya kepada Sinu. Anggota sindikat pun mengangkatnya menjadi ketua. Pengaruh Puspa di sindikat semakin besar. Cerita berlanjut ketika kepala kepolisian baru saja diganti. Saat Puspa mengantar undangan nikahnya dan uang suap pada polisi tersebut, dia diejek karena tidak memiliki nama keluarga. Di sini, kepala polisi tersebut mencoba menyerang mentalnya Puspa, tetapi Puspa menahan kemarahannya. Kepala polisi ini menganggap Puspa sudah di genggamannya ketika segala permintaannya dituruti Puspa. Di hari pernikahannya, dia pergi sebentar untuk menemui kepala polisi baru itu, hanya untuk minum. Di sana, Puspa mencoba menyerang balik mentalnya si kepala polisi. Dia menodong pistolnya dan menyuruh kepala polisi tersebut buka baju. Dia mengatakan, "Saya ketika di jalan tidak memakai baju, orang-orang tahu saya adalah Puspa. Tetapi ketika Anda tidak memakai seragam polisi, anjing pun tidak tahu siapa Anda." Si polisi tersebut terkena mental dan Puspa melanjutkan pernikahannya. Sekian alur cerita film kali ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton.